Minutes Ging. Perang kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 ternyata tidak melibatkan para pejuang tanah air semata. Namun sejarah mencatat ada beberapa nama orang asing yang aktif berjuang demi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Salah satunya yang kita kenal adalah Laksamana Maeda. Selama penjajahan Jepang di Indonesia, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Pada saat itu, kekuatan poros yaitu Jerman, Jepang, dan Italia perlahan dipukul mundur oleh tentara sekutu dengan bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Peristiwa duka mendalam bagi Jepang dimanfaatkan para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di situasi inilah, Laksamana Maeda memiliki peranan yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, seperti memberikan rumahnya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Selain itu, ia juga bersedia menjamin keamanan selama penyusunan. Walaupun keputusannya beresiko, namun berkat keberanian dan nuraninya, Maeda turut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ia meninggal pada 13 Desember 1977 di usia 79 tahun. Bekas kediamannya juga menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selain itu, ada pula tokoh lain yang turut serta berjuang demi kemerdekaan Indonesia, yaitu Ketut Tantri. Ketut Tantri, wanita berdarah Viking ini sudah tidak diragukan lagi akan kecintaannya kepada tanah air untuk membela negeri dari penjajah asing. Terlahir dengan nama Muriel Stuart Walker, anak satu-satunya dari pasangan James Hay Stuart Walker dan Laura Helen Quayle. Lahir di Glasgow, Skotlandia, 18 Februari 1899, cintanya kepada Indonesia diawali kala ia menonton film berjudul Bali The Last Paradise. Dia terpesona dengan kehidupan penduduk Bali yang tergambarkan sangat cinta damai, penuh rasa syukur, cinta, dan keindahan. Saat itu, dia mengaku seolah telah menemukan kembali hidup yang ia inginkan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Dewata pada tahun 1934. Ia mengganti namanya setelah diangkat sebagai anak keempat Raja Bangli, anak Agung Gede. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan Ketut Tantri dibandingkan Muriel Stuart Walker. Dalam bahasa Bali, Ketut Tantri memiliki arti anak keempat. Saat Jepang datang, satuan polisi militer milik Jepang, Kempeitai, memburu Tantri karena ia dianggap agen rahasia Amerika oleh Jepang. Ketika itu Tantri melarikan diri ke Solo, namun keberadaannya diketahui Kempeitai Jepang. Kemudian Tantri dibawa paksa ke sebuah penjara yang sangat kotor dan memprihatinkan di daerah Kediri. Tantri pernah menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Namun penjelasan itu tidak digubris oleh Jepang. Hingga beberapa kali perwira Jepang memaksa dia mengaku dengan membuka pakaiannya hingga sobek sambil ditampar bertubi-tubi dan dipukul dengan bambu habis-habisan, sampai Tantri harus berkeliling sekitar Kediri dalam kondisi telanjang bulat dengan gantungan kertas yang bertuliskan mata-mata Amerika. Namun Tantri tidak gentar, hingga akhirnya Jepang menyerah lalu mengajak Tantri bekerja sama melawan Amerika Serikat dengan cara menjadi penyiar radio untuk siaran yang ditunjukkan ke Amerika Serikat dan dibayar dengan uang, rumah mewah, mobil, dan barang mewah lainnya. Pada masa inilah dia membuktikan bahwa darah Viking benar-benar mengalir di dalam dirinya dan Tantri menolak tawaran itu. Sampai pada akhirnya ia melarikan diri ke Surabaya. Di kota ini, Tantri bertemu dengan para pejuang tanah air, salah satunya adalah Bung Tomo. Saat di Surabaya, dia tinggal di studio radio pemberontakan. Radio yang dioperasikan para pejuang yang dipimpin oleh Bung Tomo. Perjuangannya kala itu adalah ia melakukan siaran radio yang menyampaikan laporan tentang perkembangan Indonesia. Gak hanya itu, ia juga kerap melukis spanduk dan poster untuk para pejuang kemerdekaan.
Atas tindakannya inilah, Tantri menjadi perburuan para tentara Belanda. Pada November 1998, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararia kepada wanita yang kini bernama lengkap Niketu Tantri. Ia bukan wanita Indonesia, namun kecintaannya terhadap Indonesia membuat dia patut dikenang dan diapresiasi setinggi-tingginya ya guys. Shigeru Ono. Tepat pada 25 Agustus 2014, Shigeru Ono meninggal dunia akibat penyakit tifus dan pembengkakan pembuluh darah pada usia 95 tahun. Adalah pejuang Indonesia asal Jepang terakhir yang masih ada sampai beberapa tahun lalu guys. Semasa menjadi pejuang, selain ikut bergerilya di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, Shigeru juga tercatat ikut terlibat dalam pembuatan buku petunjuk khusus taktik perang gerilya bersama Bapak Intel Indonesia almarhum Kolonel Zulkifli Lubis. Ketika tentara sekutu masuk ke Indonesia, Shigeru melihat jasa orang-orang Indonesia kepada mereka kala memerangi pihak sekutu. Lalu ia pun mengatakan, Indonesia sudah banyak membantu Jepang, kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami. Dalam Mereka yang Terlupakan, Memoir Rahmat Shigeru Ono, bekas tentara Jepang yang memihak Republik Korea Eiichi Hayashi. Demi membela tanah air barunya itu, Shigeru harus kehilangan tangan kirinya akibat ledakan mortir. Dan selama berjuang di wilayah Jawa Timur, dia menjadi buronan militer Belanda karena dinilai banyak merugikan mereka dengan segala aksi penyerangan pasukan yang dipimpinnya. Yang Chilsong. Yang Chilsong dikenal oleh masyarakat Wanaraja di Garut dengan nama Komarudin. Sebagai pemuda Korea yang ikut tentara Jepang ke Indonesia, Chilsong bersama pasukannya pada Maret 1946 terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Pangeran Papak PPP. Mereka kemudian tertawan dan menyatakan bergabung dengan kekuatan laskar asal Garut tersebut. Selama bergabung dengan PPP, Chilsong menjadi inisiator berbagai penyerangan terhadap basis-basis militer Belanda di Garut selama 1946 sampai 1948. Salah satu aksinya yang paling dikenal adalah ketika dia berhasil menghancurkan jembatan Cinunuk sehingga militer Belanda gagal menguasai Wanaraja. Pada 25 Oktober 1948, bersama anggota PPP lainnya, Chilsong berhasil diciduk militer Belanda di Parentas perbatasan Garut Tasikmalaya. 7 bulan kemudian, bersama koleganya dari Jepang yang tergabung dalam PPP Katsuo Hasegawa dan Masaru Aiko, Chilsong ditembak mati di Kharkov, Garut. Dan makamnya sekarang ada di Taman Makam Pahlawan, Tenjolaya, Garut. Nah guys, itulah pahlawan asing yang ikut berjasa dalam kemerdekaan Indonesia menurut TSP. Sudah sepatutnya ya, kita perlu memberikan rasa hormat setinggi-tingginya bagi pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya harus tetap berusaha mempertahankan semangat persatuan ya guys. Dirgahayu Indonesia, merdeka!